Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar merahmati kita dengan petunjuk dalam kitab suci Al-Qur'an, yang mana kita mendasarkan pada metodologi iman yang sudah dijelaskan dalam tadabbur 7 surat Makkiyah. Yang pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menyuruh kita untuk berpikir kritis. Kenapa berpikir kritis? Apakah ada yang salah dalam cara kita berpikir dan bertingkah laku? Karena pembahasan pertama mengenai kejahiliyahan yaitu keresahan Rasul Muhammad SAW sebagai keresahan universal, dilihat dari perilaku beliau yang menyendiri di Gua Hira. Lalu di Gua Hira itu beliau berkontemplasi dalam pemikiran mengenai apa yang terjadi pada umatku ini, apa yang terjadi pada orang-orang Arab yang terus-menerus melakukan tindakan saling membunuh satu sama lain, saling melenyapkan kehidupan satu sama lain, menyia-nyiakan potensi, menyia-nyiakan wanita, berperang satu sama lain. Dan di manakah petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa? Maka Allah SWT menyuruh beliau untuk Iqra, membacalah. Padahal beliau seumur hidup tidak bisa membaca secara tekstual, tetapi membaca keadaan sekitar. Khalaqal insana min 'alaq, sehingga melihat apa yang beliau bisa untuk menciptakan entitas manusia yang berkesadaran. Nomor satu adalah berkesadaran kritis dengan menggunakan akal pikiran. Apa yang digunakan akal pikiran itu metodologi iman. Melihat segala sesuatu itu harus dengan iman pada Allah, lalu iman pada malaikat yang mengatur semuanya, iman kepada kitab-kitab Allah sebagai petunjuk yang harus kita yakini bacaannya yang disampaikan oleh para nabi yang mulia. Lalu semua itu akan berakhir, dan rekapan dari semua yang berakhir itu menentukan kita pada takdir yang baik, qada yang sudah ditentukan, ataukah takdir yang buruk. Dan qadar itu segala yang baik atau yang buruk bisa kita revisi lagi, taubati lagi, terus menerus untuk dilakukan. Lalu yang kemudian yang kedua, setelah kita mendapatkan kesadaran kritis itu, kita harus menuliskan segala bentuk rencana perbaikan atau segala keresahan dalam diri kita, dalam pikiran kita, untuk mengkontemplasikan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Apa yang bisa kita lakukan? Potensi-potensi diri kita itu apa yang bisa kita lakukan? Ketika kita sudah mendapatkan kesadaran kritis itu, tetapi hanya berkontemplasi dalam surat Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, nun demi kolam dan apa yang dia tuliskan, itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi ketika Nabiullah Muhammad SAW menyampaikan wahyu beliau untuk menghentikan segala perbuatan buruk yang terjadi. Beliau tetap disangka gila, dan Allah membelanya. Rasul Muhammad itu bukanlah orang yang gila karena menentang simbol-simbol berhala, yang mana beliau mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu hentikanlah segala perbuatan buruk kalian. Beliau disangka gila. Yang harus dilakukan yaitu adalah menarik diri kembali yang kedua dalam Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, dengan azam yang luar biasa, dengan tekad yang luar biasa. Ketika kelelahan menerpa jiwa dengan distraksi dari semua hal yang melelahkan itu, lelah semuanya, karena dosa itu melelahkan. Tidak ada tujuan hidup kecuali hanya sebatas bertahan hidup atau bersenang-senang saja, hanya sebatas pencapaian nama yang kosong, segala yang palsu, itu melelahkan. Maka kita harus istirahat sejenak dalam Al-Muzammil
qumil laila illa qalilan. Bangunlah di sebagian kecil malam. Kita pun harus terbangun. Nisbahu awingkus qalilan. Pada setengahnya atau lebih sedikit atau seperdua daripada itu. Sama saja setengahnya atau seperdua. Tapi kita harus bangun di tengah kegelapan yang mana tersingkir dari segala macam perkataan dari orang-orang, segala aktivitas dari semesta yang jahat, segala hal yang membuat kita resah. Kita harus melepaskan semuanya dan berdiri di tengah keheningan malam untuk membaca kitab suci Al-Quran tartila, dengan membaca Al-Quran perlahan-lahan, berusaha memahami apa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendengarkan suara hati yang paling orisinal. Maka kita harus memperbaiki waktu biologis dalam kehidupan kita dengan bangun di waktu malam dan mendengarkan suara hati, keluar daripada distraksi manusia. Dan setelah itu, setelah kita mendapatkan kesadaran suara hati diri sendiri dan membuka mata, lalu yakin dengan apa yang dilakukan, maka ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimutkan kejahiliahan, berselimutkan segala hal yang buruk, maka bangunlah, lepaskan selimutmu, fa'anzir, berilah peringatan. Dari dalam hatimu sendiri berilah peringatan. Apa yang harus diberikan peringatan? Yaitu apa yang kamu dengar dari suara hatimu, hal-hal yang buruk. Karena sesungguhnya informasi itu disusun bukan hanya dari faktor eksternal, dari fakta-fakta yang kita lihat sehari-hari terjadi, atau kata orang, atau kata ahli, tapi dari hati juga. Jadi ada yang eksternal, ada yang internal. Eksternal dan internal ini yaitu majma'ul bahrain, dua laut yang saling berdampingan dalam informasi Khidir alaihissalam, epistemologi, yaitu allamahul bayan, yaitu allamal Quran, yaitu seperti kedua batu yang digesekkan lalu memercikkan api. Nah, percikannya itulah yang harus di al-muddatsir kum fa'anzir, yang harus di fa'anzir disampaikan. Hasil dari kesimpulan antara jiwa kita, fitrah manusia dalam batiniah yang harus dimunculkan dalam keheningan, dan informasi dari luar eksternal direnungkan. Merenunglah, hasil dari perenungan itulah yang harus disampaikan, lalu dikontemplasikan ulang lewat al-qalam. Tuliskan apa yang bisa kita lakukan, yaitu wakaf untuk Allah, memberikan dan tidak membutuhkan. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun wa man yala dalil faqarni wa ilaihi tuhsyarun. Tidak membutuhkan bayaran, tidak membutuhkan apa yang diberikan orang pada kita, tetapi berkontribusi untuk menghidupkan kehidupan itu. Dan kita pun harus merevisi dosa yang dilakukan oleh diri sendiri dari hasil perenungan itu. Warujasa fahjur wasiyabaka fatahhir, dari pakaian yang tersemat debu-debu kejahiliahan, yang mana kejahilian itu adalah budaya yang harus dilakukan, padahal itu menimbulkan kerusakan jiwa, membunuh perempuan dan anak-anak, menyia-nyiakan potensi kehidupan, terjebak pada masa lalu dan kemudian tidak bisa memandang masa depan, hanya ada teror di masa depan itu. Kita harus melepaskan itu semua, jauhkan dari dosa-dosa, dari keterikatan terhadap rantai yang membelenggu kita pada kejahiliahan, yang membelenggu kita sehingga kita tidak bisa bebas sebagai manusia yang independen, sebagaimana Bilal, ahad ketika disiksa Umayyah bin Khalaf. Akalnya bebas, hatinya terbebas. Kita harus membebaskan diri semuanya.
bangunlah. Kemudian setelah kita terbangun, maka kita pun akan menemui ada api yang datang, api kejahiliahan Al-Lahab yang berusaha untuk membakar hasil perenungan kebenaran mengenai cara hidup yang baik bagi kita yang sudah kita tuliskan ataupun kita ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka konsekuensi Allah Subhanahu wa taala dari Al-Lahab itu kita harus melaknatnya. Tabat binasalah. Ketika kita berusaha untuk merevisi dosa-dosa yang dilakukan oleh diri sendiri maupun oleh kaum kita satu sama lain dan merencanakan perbaikan untuk keabadian, memberi wakaf-wakaf itu tanpa berharap bayaran, akan ada yang datang untuk membakarnya dengan ego, dengan manipulasi, dengan berdasarkan anna rabbukumul a'la sebagaimana Fir'aun, dan disifatkan sebagai Allah, api yang membakar kebenaran, yang membakar tumbuh-tumbuhan yang saling bertautan untuk menghasilkan buah, lalu semuanya itu dimusnahkan, semuanya disingkirkan, diletakkan dalam sampah sejarah yang mana akan terhapus oleh peta peradaban karena adanya Al-Lahab. Maka kita harus membinasakan semua yang berusaha untuk membinasakan kebenaran, semua yang berusaha untuk menghidupkan kehidupan. Kita harus membinasakan itu semua dan jangan sampai tertipu oleh manipulasi mereka. Sekalipun sifat dari Al-Lahab itu kerabatnya Nabi sendiri, sifat dari Abu Jahal itu tetangganya Nabi sendiri, sifat dari orang munafik itu kaumnya yang sangat dekat dengan Nabi sendiri. Kita harus menyingkirkan semua noda-noda sejarah itu untuk menghormati kehidupan, untuk memberikan penghormatan pada kehidupan, sekalipun harus berperang dengan mereka semua dalam perang Badar, di medan Badar, di medan Uhud, ataupun kita ditekan di Ahzab atau Khandaq yang kita bertahan habis-habisan sebagaimana Nabi Muhammad SAW untuk mempertahankan kehidupan, menghormati kehidupan, berdaya, berjuang dengan kedua kaki kita sendiri sebagaimana nasihat dari Pak Karno, berdikari. Semua sumber daya itu bukan berdasarkan ketergantungan, tetapi penghasilan, menghasilkan apa yang menjadi karya kontribusi bagi dunia wakaf. Lalu setelah kita berkontemplasi dan bertahan habis-habisan dari api Al-Lahab itu dan berusaha untuk memadamkannya, maka kita akan melihat peta jalan Al-A'la. Setelah kita menyadari at-takwir, yang mana waktu itu akan terus berjalan, akan digulung matahari peradaban itu akan digulung, maka waqul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, yang batil-batil itu akan hilang ditelan oleh peradaban dan mereka akan menjadi sampah dan akan terkubur bersama dengan hari kiamat yang datang. Lalu mereka mempertanggungjawabkan, sekecil bayi-bayi yang perempuan yang dikubur hidup-hidup akan ditanya karena dosa apa dia dibunuh. Semua catatan amal akan dibuka. Dan hasil dari kita mengamankan diri sendiri dan melihat momentum waktu yang terus dipatuhi, maka Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, nama kita akan menjadi suci sebagaimana kita menuju pada yang suci dari Al-A'la yang paling tinggi, Allah Subhanahu wa taala, lewat metodologi iman, cara berpikir iman. Maka peta jalan itu haruslah didasarkan pada orang-orang yang sudah berhasil dalam kehidupan seperti Ibrahim wa Musa yang dituntun oleh suhuf-suhuf, tidak selengkap seperti Al-Quran yang paripurna, tetapi Al-Quran itu mendasarkan pada apa yang dulu pernah mereka karyakan dalam perjuangan itu, membangkitkan rasa kehidupan, membangkitkan kebaikan-kebaikan yang terus bertumbuh. Asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti'u kullaha kullahinin. Buahnya selalu bisa dinikmati dari waktu ke waktu, dan masa depan yang cerah
yang baik itu adalah masa depan yang merawat kehidupan satu sama lain, masa depan yang menghasilkan karya, masa depan yang membebaskan manusia dari perbudakan fakir raqabah, yang memberikan makan bagi kaum miskin di saat kelaparan yang hebat, au it'amun fi yaumin dzi masghaba, yang merawat anak-anak yatim, yatiman dza makrobah, au miskinan dza matrobah, atau orang-orang miskin yang sangat miskin. Sekalipun dunia selalu dipenuhi ketidakadilan, sekalipun dunia ini akan terus berjalan seperti ini, sekalipun kita melakukan segala perbaikan dan keburukan itu akan tetap datang, tetapi nilai itu tidak akan pernah musnah. Itulah yang menjadi dasar daripada perbuatan kita. Kita harus melihat peta jalan takdir lewat sejarah. Oleh karena itu, terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan perjuangan.